sekarang setelah saya pensiun dari Kandil, saya masih full ngajar di UKMC, Universitas Katolik Musi Caritas, dan sudah lama saya mengajar di sana sebenarnya sejak 91 sampai sekarang. Jika setelah saya selesai jadi pemimas pun masih nyambung di sana, juga di MDP dan juga di Poltekpa. Tidak hanya ngajar agama, tapi ngajar Pancasila dan KWN. Kalau pas semester ada yang semester genap juga etika bisnis karena S2-nya juga berkaitan dengan ekonomi. Itu sekilas. Jadi tadi sudah ada yang ngajak nyanyi-nyanyi, maka menurut saya nyanyi dulu ya. Setuju Pak ya? Maka saya tawarkan dulu Sunda. Kalau bisa nawarkan lagu itu kan. Nah, ada yang mau ngajak nyanyi tentang tulang rusuk ya? Wah, Ya, kayaknya ini favorit ya. Ya, kita nyanyi dulu baru nanti yang lain. Kok yang hilang? Hilang ya? Sudah masuk Pak. Iya, mungkin berdiri saja ya. Nah, kita berdiri dulu Mas. Biar semangat habis kenyang kok. Jangan bareng ke situ. Ya? Iya, gitu. Mas, Yang tulang suaranya rusuknya bagus, boleh mana? nyanyi pakai mic. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia mau pakai mic berikan padaku sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janji-janjimu Tuhan. Iya, itu yang pegang mic sama pasangannya Bu. Terima kasih ku ucapkan padamu atas siang yang kau berikan padaku sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janji-janjimu Tuhan. Tulang rusuknya aku nantikan, kini ku dapat mendampingimu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Sentak pula. Enggak seru saya. Ya, nanti dulu saya carikan yang tetap ini. Kenapa? Sabar Pak ya. Ya? Dingin ya? Aduh, saya tahu apa yang dimau Bapak ini. Nanti Pak. Iya. Kayaknya kok. Aduh. Saking panasnya. Sabar Pak ya. Ini saya jadi grogi ini jadi. Ya sengaja itu. Itu kode itu. Ya, kayaknya ini saja. Nah, syaratnya. Apa itu? Sekarang Bapak Ibu yang pasangan berhadapan pegang pasangannya. Astaga, lagi siaran langsung. Yang punya pasangan yang jomblo sini. Ya. Pegangan
pasangannya. Yang atas nanti yang plus bapak-bapak, yang min itu ibu-ibu. Sambil senyum, sambil mesra sedikit, nggak usah ragu-ragu. Oh, di belakang. Ya, Bang. sekarang sudah siap? Kayak tetangga saja, Pak. Nah, ya terserah. Pokoknya bapak ibu mau pegang apa saja terserah. Anggap saja kiri kanan itu orang kos, ya. Setuju ya? Anggap saja kiri kanannya orang kos. Nggak tahu. Ya. Soal pertanyaannya mau pegang yang mana? Iya, gitu aja kok repot ya. Pertanyaannya saja nggak usah pakai musik, boleh sambil melirik. Kalau nggak hafal biar saya pandu sama ibu. Terus ya. Nah, apa kan lagunya? Nah, kita nyanyi bareng-bareng dulu, baru gantian bapak-bapak terus ibu. Setuju ya? Nah, ini belum seru nanti ya kan? Ya, nggak usah pakai musik, saya aja yang musiknya. Ya. Tiga, empat. Terima kasih ucapkan pada mesra sedikit Pak. Asia kau berikan padaku sekian lamanya menunggu. Satunya sekarang tuh kayak selesai kayak nyambut. Yang mana? Itu di sini Pak. Oh, di sini ya. Iya, saya amati kok sama Pak yang di belakang juga masih agak kayak tetangga. Masih dingin ya. Satunya nyanyi begini, satunya cakep. Maka khusus di foto Pak Rianto. Aduh. Mas Catur itu. Sedikit kan, mesra sedikit. Ini kan Pak Sutri kan? Iya. Pokoknya sekali lagi ulangi pertanyaannya Bapak, pegang yang mana, monggo mana yang ini. Jadi kalau merasain apa pegang yang ini, monggo. Yang itu sekali lagi anggap aja kiri kanan nggak ada orang. Kita nyanyi sekarang gantian. Jadi kalau bapak-bapak nyanyi ulang rusuk kepada suaminya dipegang yang mesra sedikit, mau dipeluk juga boleh. Ya, setuju ya? Kalau yang ada yang masih kelihatan malu-malu, nanti saya minta ke depan. Memberi contoh yang lain. Mas Catur itu. Iya, nanti saya akan lihat. Saya tuh walaupun dari sini lihat semua Pak Ustaz. Iya, ya. Kita nyanyi bareng-bareng tapi gantian. Ekspresikan bapak-bapak ya, semangat gitu ya. Nah.
Yang plus itu Yang cewek ibu-ibu ya atau enggak? cowok? Nah gitu ya. Oke kita nyanyi gantian. Ya. 3, bapak-bapak dulu ya. Yang plus plus itu bapak-bapak, yang minus ibu-ibu. Yang 3, 4. Terima kasih ucapkan padamu. Ulangi lagi, ibu-ibu masih ikut ya. Nah, terima kasih itu ekspresinya gimana ya? Iya, bilang sama ya. Nah, sambil pegang terima kasih atau piye gitu kan ya. Sambil Ya. micet. Sama-sama ya, bapak-bapak dulu baru ibu-ibu. Sambil mecek, Pak. Ya. 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 Yuk kita sama-sama. 3, 4. Terima kasih ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Ibu-ibu. Terima kasih Ucapkan padamu atas dia yang kau berikan atas dia yang kau berikan padamu. sekian lamanya ku berdoa Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. pria Tulang rusuk yang lama hilang, kini ku datang mendampingimu. Set jelek. Tulang rusuk yang lama hilang, kini ku menjadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Oke, mesra sekali kan? Masih ada yang kedinginan? Hah? Sudah mulai hangat? Kalau masih agak ada yang dingin, saya panaskan lagi. Nah, masih dingin Pak? Oke, saya kalau hanya satu bapak yang bilang dingin, saya akan panaskan. Ganti tulang Medan. Pokoknya pertemuan kan saya nyanyi-nyanyi aja nggak apa-apa. Soal materi yang diberikan Pak Pranto lupakan aja. Yang penting Bapak Ibu datang ke sini senang, happy, bahagia. Kita itu mau cari yang dicari itu apa? Nyari susah. Saya minta pasangan yang masih muda. Siapa yang masih muda? Masih muda. 2, 3, 4, 5 boleh. Ayo, masuk. Wih, nggak hafal serius. Tunjukkan nyalinya Bapak Ibu yang masih Ayo, muda. 5 pasang, ayo. Saya tua mama. Ayo. Ayo. Tunggu. Pasangan saya ngerjain Bapak Ibu kan. Jangan tanggung-tanggung dari Palembang ke sini kok ngerjain aja nggak bisa. Iya. Di situ boleh sini. Jangan salah pasangan ya. Udah ini, Pak. Ya. Pak Catur Ya. muda. Ya, nggak ada masalah. Ya. Mana? Dua? Boleh sini masih boleh. Bapak Ibu berdiri sekarang. Nah, kita nyanyi. Kenal lagunya ini? Lagunya? Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di
hatiku. Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Nanti ibu bilang sama bapaknya. Ini bapak-bapak dulu ya. Bapak-bapak katakan, engkau memang cantik. Ibu-ibu lalu engkau memang. Kalau bapak-bapak itu kan suka begitu ya. Wah, dipuji engkau memang ganteng dari dulu, ngapain baru sekarang? Lalu karena Yesus di hati kita. Nah, nanti kalau saya tanya misalnya di sini, karena apa ya? Nah, gitu ya. Karena apa? Karena Yesus. Karena Yesus. Ya, di hati kita gitu ya. Nah, sekarang Mas jangan suka terus. Kalau misalnya mau mengatakan bagaimana aku harus mengatakannya. Pernah nembak di mana dulu? Ya, nembaknya dulu di mana? Sudah nikah berapa lama? Baru 2 tahun. Nembaknya di mana? Waktu itu di pantai Pasir Putih ya. Nah, dulu nembaknya di mana Mas? Di rumah. Jos gitu ya. Sekarang nanti diperagakan Mas. Gimana caranya? Bagaimana aku harus mengatakannya? Gerakannya gimana? Nah, ya boleh kayaknya boleh ya. Kalau bagaimana itu gimana gitu kan? Nah, aku kan gini kan, aku harus mengatakannya. Kalau perasaan cinta kan gini ya, perasaan yang ada di hatiku terus pokoknya terserah ya. Nah, Tuhan tolong Tuhan dukung ke atas ya. Aku harus mengatakan, tapi mesra sedikit ya, mesra ya. Jangan kayak tetangga ya. Coba pegangan dulu sekarang. Nah, coba pelukan dulu, berpelukan. Nah, kayak tinggi-tinggi itu kan? Ya. Sudah nikah berapa lama Kak? 15 tahun. Oke Pak. Iya. Sudah pernah mengatakan kamu memang cantik Pak? Sudah dulu. Sudah 14 tahun belum mengatakan lagi. Sudah berapa lama dia nggak bilang cantik? Oh nggak pernah bilang. Pernah bilang ganteng kan? Oh sudah bilang ganteng. Mas, Pak, pernah bilang dia ganteng? Benar. Kapan terakhir bilang ganteng? Oh barusan. Oh. Saya. Oke ya. Gak apa-apa kita nyanyi. Diperagakan. Terserah pokoknya. Ya. Gerak bebas ya. Mesra dikit tangannya jangan pegang. Mau pegangan gitu aja kok malu-malu ya. Bapak ibu yang lain berpegangan. Iya berhadapan sambil mengatakan bagaimana. Nanti kalau saya tanya karena apa? Karena Yesus ya. Ya. Kalau tanya memang apa? Memang cantik ya, memang ganteng ya. Memang apa? Memang ganteng. Ya. Apa artinya ya? Yuk, bebas gerakannya ya. Sudah berpegangan, pastikan Bapak Ibu berpegangan sama pasangannya. Ya. Ya, yuk nyanyi sama-sama ya. 3, 4. Bagaimana aku harus mengatakan apa lagi? Perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bapak-bapak, engkau cantik. Engkau memang karena Yesus di hati kita. Karena apa? Karena Yesus di hati kita. Dari atas agak cepat ya. Bagaimana aku harus mengatakannya? Tangan di atas. Perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong
di hati kita. Karena apa? Karena Yesus di hati kita. Oke, terima kasih. Sebentar, sabar Mas, jangan duduk dulu. Sekali lagi. Perasaannya bagaimana nyanyi bareng? Panas. Oke Pak, rasanya gimana Pak? Panas. Hah? Di rumah pernah nyanyi begini nggak? Nggak pernah. Mas, rasanya gimana Pak? Senang. Di rumah pernah nyanyi nggak? Oh ya, kayak nyanyi gini. Nyanyinya jangan hanya koplo aja ya. Nanti setelah pulang pertemuan ini sampai rumah, yuk nyanyi seperti kemarin, gitu ya? Iya. Oke, makasih. Silakan duduk ya. Baik, makasih Bapak Ibu. Sudah panas ya? Gampang panas. Oh, stop lagu banyak. Baik, saya diminta Pak Arianto. Pastinya ya materi banyak sampai besok, tapi dan hari Selasa pertemuan yang seperti biasa di Palembang juga sering. Ada satu yang membuat saya masih belum persiapan. Karena hari Selasa pun ada pertemuan komisi keluarga se-Indonesia yang saya sebenarnya hanya diminta untuk sharing mewakili komisi keluarga di Palembang, tapi tiba-tiba suruh jadi narasumber juga ya di pusat tentang keluarga. Nah, sebelum masuk ke tema, Bapak Ibu punya pensil, punya pena kan? Punya. Saya minta Bapak Ibu tulis, nggak usah lihat istrinya, suaminya, nggak usah. Bapak Ibu kan punya orang-orang yang dekat dengan Bapak Ibu ya, punya ya? Apakah anak, istri, orang tua, mertua, tetangga, kiri kanan, kakak, adik semua. Jadi ada yang dekat. Setiap orang bisa jumlahnya banyak, beda-beda. Nah, saya minta sekarang tulislah 10 nama yang menurut Bapak Ibu itulah orang-orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Bapak Ibu. Iya, nama. Iya, nama. Iya, terserah. Dari keluarga sendiri, tetangga, kiri kanan, monggo. Pokoknya orang-orang yang anggap yang Bapak Ibu rasa dekat dengan Bapak Ibu. Nama saja nggak apa-apa. 10 nama. Pikirkan baik-baik. Boleh yang sudah meninggal juga Pak? Yang hidup aja Pak. Soalnya orang tua. Ya. Iya, biasanya Ya. sih. Kita yang sudah hidup aja. Yang masih hidup. Ini udah ada namanya nih. Lebih. Lambo. Sudah? Belum. Pikir baik-baik. Nanti yang juara bisa ambil sepeda di belakang. Arianto sudah nyiapin sepeda untuk hadiah. Biasanya cowok jarang punya teman dekat. Susah kan nyari 10 orang? Sudah dalam keluarga kan. Siapa aja yang dekat, belum tentu keluarga. Tempat orang bocor-bocor gitu kan, tong sampah. Oh, orang lain boleh. Iya. Apa keluarga
Orang dekat tuh, yang dekat dengan kita berarti. Awal tersebutlah selingkuh. Sudah? Iya. Ada yang belum kah? Sudah ya? Baik. Coba sekali lagi dibaca, benar nggak yang ditulis itu? Jadi harus didasarkan pada aspek rasa, bukan hanya pikiran. Sudah ya? Baik. Tanpa harus melihat urutan 1, 2, 3 sampai 10, mungkin ada yang prioritas juga ya, 1 sampai 10 itu. Nah sekarang Bapak Ibu saya minta untuk membaca satu persatu. Kemudian dari 10 itu pilihlah 7 yang dekat, yang paling dekat, yang Bapak Ibu rasa dekat. Pilih 7, berarti 3 dicoret. Nyoretnya sekali, nggak boleh ulang, ditipek lagi, nggak usah. Kayak ulangan aja. Dari 10 nama itu pilihlah 7 yang Bapak Ibu rasa dekat. Sehingga 3 orang, 3 nama dicoret. Ya? Iya. Iya, pokoknya saya sesuai perintah saya, Pak. Maka ditimbang-timbang dari 10 itu mana yang bisa saya coret? Sudah. 3. Yakin nih. Gak usah nyontek kiri kanan ya. Ujian nih. Ujian tentang rasa. Apa maksudnya nih? Sudah? Maksudnya? Yakin nih? Ketemu 7 kan? Iya. Sekarang dari 7 itu pilihlah 5. Berarti 2 lagi dicoret. Ya terserah Pak, pokoknya. Sudah? Masih 5 ya? Sudah, yakin? Nggak akan diulang kayak apa itu? Yang dapat song, dapat apa itu enggak ya? Sudah ya 5 ya? Nah, periksa lagi 1, 2, 3, 4, 5 itu. Sudah ya? Dari 5 itu pilihlah 3. Berarti dicoret 2 lagi. Ya. Yang paling dekat atau yang paling kita sayang? Iya, pokoknya yang paling dekat, yang paling disayangi. Tinggal 3. Iya, sudah pokoknya Disuruh memilih. sesuai perintah saya. 3. Kan? Tadi kan 5 kan? Coret 2 berarti masih tinggal 3. Sudah, pokoknya ikuti perintah saya saja. Sisakan 1. Bukan saatnya untuk diskusi ini. Ini nimbang-nimbang soal rasa. Sudah? Ketemu 3? Sudah? 3? 3 kan? Nah dari 3 itu serius, sudah? Benar? Nggak ada yang mau dilihat ulang lagi? Nggak nyesel? Nah kalau sudah tinggal 3, pilih 2. Berarti dicoret 1 lagi. Berarti tinggal 2. Tinggal 2, Pak. Siapa ke siapa lagi? Masih 2? Masih. Yakin? Yakin. Sesuai kemantapan hati pikiran Bapak Ibu? Mantap. Yakin? Yakin. Tidak takut ada huru hara? Hah?
Sudah tinggal 2 ya. Nah, sekarang tinggal 2. Berdoalah mohon kasih dan karunia Allah yang Maha Kuasa untuk menentukan pilihan dari kedua itu, sehingga Bapak Ibu tidak salah pilih dari kedua itu kan. Nah, sekarang dibaca lagi, dipenelengi lagi namanya. Bener enggak? Yang tersisa 2 itu sungguh-sungguh yang dianggap paling dekat, paling disayangi. Berdoa dulu yang belum ketemu. Kalau mampu mengubah masih boleh. Dulu. Sudah ya? Sudah Bu? Sudah. Nah, dari 2 itu sebelum nyoret berdoalah dulu ya. Yakinkan diri Bapak Ibu bahwa pilihannya benar. Yang benar nanti ambil sedikit dapatnya. Sudah ya? Dari 2 sekarang pilih 1, berarti dicoret. Habis. Dari 2 itu harus dicoret 1 sehingga tinggal tersisa 1 nama. Sudah? Sudah ketemu semua? Ya. Baik. Coret lagi. Nah. Iya. Yang ketawa keras itu coba Ibu belakang. Yang tersisa siapa Bu? Pasangan. Coba. Saya suami Pak. Coba dibaca dulu. Yang masih belum dicoret siapa? Mas Catur. Mas Catur. Mas Catur mana ya? Oh, yang lain saya. Masih ya? Yakin aku jangan-jangan karena saya ngomong tidak ada huru hara nanti. Ada yang masih tersisa yang bukan suami atau istrinya? Siapa? Tuhan Yesus, Pak. Oh, nggak ada. Memangnya ada lagi ditulis Tuhan Yesus? Ya kan apa tadi Bapak bilang cuma kita. Ya kan yang ada di sini, yang masih hidup di dunia, Yesus kan sudah di surga. Ya, ada yang masih tersisa bukan suami atau istri? Siapa? Mana? Saya mau tanya mana? Mana? Ah, Ibunya. siapa Bu? Anak. Pak? Bapak dicoret oleh istri. Bahaya itu. Hah? Punya bapak yang masih sisa siapa? Mana? Tadi contekan enggak? Udah di Masih 2? Mas, kamu coret dulu. Wah, ini sudah berpengaruh ini. Katanya masih 2. 2 itu siapa-siapa? Oh, anak istri. Nah, sekarang dari 2 anak dan istri yang mau dicoret yang mana? Anggap aja nggak ada suara yang lain. Anak bisa dibuat. Coret dulu. Bapak mau coret yang mana? Apa itu? Nah, Bawah. sudah. Yang masih tersisa siapa? Anak. Jadi istrinya dicoret suami, suami dicoret oleh Istri. Balas dendam ya. berarti pulangkan saja ke rumah orang tua. Nah, nggak apa-apa. Boleh saya tahu alasannya? Lebih dekat anak. Tapi kan suami Oh, istri sibuk satu, kerja. nggak bisa dipisah. Oh, anak. Gimana dong? Kalau alasannya tadi karena dekat anak, suami sibuk kerja. Bapak bilang nggak? Nah? Sering tidurnya sama anak. Bapak sama siapa? Nah? Bapak sama siapa? Wah, bahaya. Apa tadi suruh tidurkan anak? Seringnya tidurnya sama anak kalau sore. Ya baik. Sini, yang masih di sini tadi, yang selain suami dan istri yang tersisa? Anak. Kok bisa? Bapak dicoret. Bapak dicoret siapa? Mana nggak ada lagi.
nikah lagi. Alasannya apa, Bu? Karena kita lebih dekat dengan anak. Terus? Kok bisa? Nggak dekat dua-duanya? Hah? Nggak dekat dua-duanya? Nggak ada yang dekat? Lah dekat dengan ibu kapan? Dalam mimpi? Masa ampun gitu ya. Anaknya berapa, Pak? 4. Lah sudah 4 kok dekat hanya dalam mimpi gimana? Malah bisa jadilah dalam mimpi. Aduh. Pak, Bu, masih tersisa suami dan istri? Nah, alasannya? Oh, tinggal berdua anak-anak. Oh, bukan karena aku tinggal berdua saja, belum ada. Oh, tinggal berdua. Baik. Ibu? Tinggal suami. Alasannya, Bu? Anak merantau. Jadi tinggal anak merantau. Karena dekat, dipilih. Pak? Tinggal istri. Kenapa, Pak? Anak merantau sama? Oh, pasangan apa? Nah, itu gue suka jawabannya. Baik, sebelah sini lagi ya. Tadi yang belum saya tanya siapa tadi? Pak? Bu? Yang masih tersisa ya? Istri. Alasannya, Pak? Jauh-jauh semua. Ibu? Suami. Alasannya? Kalau menurut saya karena seperti kita setelah kita dewasa kita meninggalkan orang tua juga Dan memilih kita juga nantinya meninggalkan kita. Artinya yang setia dengan kita siapa? pasangan. Iya. Pinter. Nah, kurang lebih jawabannya seperti itu ya. Iya. Maka perlu ada pertemuan Pak Sutri rekoleksi, pertemuan juga seperti ini. Coba kita pikir lagi ya, kita refleks ke belakang. Waktu kita masih anak-anak sampai dewasa sampai berkeluarga punya anak. Anak-anak kalau sudah menikah akan meninggalkan kita enggak? Ya. Akan tetap bersama dengan kita enggak? Ya. Walaupun kita mungkin dekat sayang sama anak, tapi ternyata suami istri yang jauh lebih dekat. Ya. Bukan hanya dekat dalam arti fisik ya, tapi juga dalam arti emosi dan sebagainya. Ya. Maka kalau mau dilihat dari sisi ini, justru suami istri dan dijawab Pak itu karena pasangan yang apa tadi Pak? Abadi. Abadi ya. Nah, iya. Lanjut dicoret. Ya. Dinginan tuh. Ya. Oke, nanti saya akan bahas itu ya sambil jalan ya. Yang sudah Oke, dicoret sekarang harus nanti diperbaiki supaya- cara berpikirnya, Pak. Sudah Yang sempat dicoret harus diperbaiki jam, cara berpikirnya. masih Berarti salah. sini ya. Aku masih istri. Itu bagus cara Nah, berpikirnya. iyalah. Dari bawah aja nyoretnya. Oke. Pasangan. Saya akan lihat ini langsung dulu. Ini dulu baru nanti sambil jalan. Kenapa suami istri? Nah, saya akan lihat ini, saya beri nama soal kerasulan aja. Arah pastoral, arah dasar pastoral keluarga. Kemarin Om Astono sudah kesini untuk PPP ya, saya nggak akan bahas itu. Nah, saya akan lihat ini keluarga. Jadi ini kumpulan keluarga-keluarga, pasangan suami istri. Kalau dilihat dari segi istilah pengertian keluarga itu apa? Ini sudah diberikan dulu waktu mau kupeper, tapi Iya. dalam perjalanan hidup kita Kupepernya juga singkat. disebut. Jadi dikatakan keluarga adalah kesatuan sosial berdasarkan biologis. Lalu ekonomis, emosional, dan atau rohani yang bertujuan mendidik anak, mendewasakan anak sebagai anggota masyarakat. Kesatuan ini diungkapkan dalam bentuk perkawinan yang sah. Nah, kata biologis artinya kalau orang sudah bersatu mengucapkan janji, aku akan menerima engkau dalam untung dan malang, dalam keadaan sehat dan sakit, bla 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 ya. Dan demi Injil ini perkawinan yang sah. Maka penyempurnaan hubungan, komitmen, janji yang diucapkan itu adalah hubungan dalam arti biologis. Maka muncullah 4 anak tadi Pak. Dalam mimpi kok bisa 4 anak? Nah, iya.
Yang sah itu Pak. Hah? Yang sah. Iya. Kangsan deh. Tapi baru di sini saya ketemu mimpi aja bisa menyampaikan. Padahal dalam pengertian keluarga harus diungkapkan berdasarkan biologis, hubungan secara biologis. Orang nyebutkan ratum konsumatum. Orang yang sudah menikah ya harus melakukan hubungan seksual, hubungan suami istri untuk menyempurnakan janji komitmen yang sudah diucapkan di hadapan imam dan 2 orang saksi. Lalu secara ekonomi maka sering ada upacara kalau orang nikah itu ya. Ekonomi bukan ini uangmu, ini uangku, tapi ini uang keluarga, uang kita bisa digunakan untuk keperluan keluarga kita. Lalu emosional, ada orang mengatakan, loh kalau si A si B pacaran sudah menikah, loh kok wajahnya mirip-mirip ya? Gitu. Karena ada apa? Ada hubungan emosi. Walaupun beda-beda lalu kayaknya kok mirip-mirip. Bapak ibu ini mirip-mirip. Ini mirip-mirip, mirip tuanya maksudnya. Padahal ibu sudah senyum-senyum ya. Iya. Ya saya udah bilang ya bapak ibu mirip, udah senang loh padahal udah miripnya mirip tuanya. Ya ya. Lalu dan atau rohani yang bertujuan ini. Lalu berikut, pokoknya kita buat senang aja Pak ya. Nggak usah kita buat susah hidup ini. Hidupnya sudah susah, jangan ditambahin. Nah, lalu perkawinan apa artinya? Saya kutip dari Undang-Undang Perkawinannya nomor 1 tahun 74. Dikatakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Itu untuk sahnya perkawinan Katolik. Syarat utama ya, antara seorang pria dan seorang wanita. Tidak boleh dan tidak sah perkawinan antara seorang pria dan seorang pria, seorang wanita dan seorang wanita. Tidak sah. Syarat yang pertama harus terpenuhi bahwa dia sungguh-sungguh pria, dia sungguh-sungguh wanita. Supaya setuluan bahasa Palembangnya. Tahu setuluan? Setuluan itu ya kalau pena dan tutupnya itu semasukan. Namanya setuluan. Klok. Tahu ya Mas ya? Nanti harus setuluan setelah pertemuan ini ya. Tangan jauh-jauh. Hah? Orang ranjangnya pisah masa kurang akal Mas. Kalau hanya ranjang pisah sana sini aja ya. Ya kalau perlu malah disingkirkan di lantai. Itu aja kok repot. Nggak sulit kok dipersulit kayak gitu aja ya. Lanjut ya. Ya. Nah, perkawinan adalah persekutuan cinta antara pria dan wanita dengan penuh kesadaran dan kebebasan dan mau menyerahkan diri satu sama lain. Ini juga termasuk syarat. Aja kalau di sini dikatakan persekutuan cinta pria dan wanita dengan penuh kesadaran. Dulu waktu bapak ibu mau nikah tidak lagi fly kan, tidak lagi mabuk kan. Mabuk cinta. Mabuk cinta. Kalau lagi fly, mabuk, nggak sadar, mengucapkan janji itu bisa dibatalkan. Karena orang mengucapkan janji tanpa kesadaran, tanpa kemauan, tanpa pengetahuan. Maka dikatakan dengan penuh kesadaran dan kebebasan. Bebas artinya mau tidak ada tekanan. Bu, dulu waktu nikah sama bapak dipaksa. Kalau nggak nikah sama, kalau nggak awas. Goncong. Takut, akhirnya mau. Tapi di kemudian hari ditemukan bahwa ternyata ibu itu kok kelihatannya gimana gitu hidupnya. Karena menikah dulu tidak bebas, diancam, ditakut-takuti. Itu juga bisa membatalkan perkawinan. Bebasnya tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, dan menyerahkan diri satu sama lain. Jangan menyerahkan kepada tetangga. Kalau sudah aku menerima engkau dalam suka duka, dalam keadaan sehat sakit, untung dan malang, dan demi Injil ini, menyerahkan diri satu sama lain.
Justru penyerahan diri ini yang membuat kesempurnaan perkawinan yang bersifat sakral. Lalu berikut. Nah, saya kutip dari GS. Ada yang tahu singkatan apa? Gaudium et Spes. Itu hasil Konsili Vatikan yang kedua 62 sampai 65, itu menghasilkan 16 dokumen gereja, 4 dekret, 9 deklarasi dan 3 dekret ya. Ini termasuk konstitusi. Konstitusi itu ya termasuk kayak undang-undang, peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Nah, Gaudium et Spes ini gereja di tengah-tengah dunia. Di sini dikatakan kaitannya perkawinan adalah persekutuan seumur hidup. Nah, ini yang menguatkan tentang sifat perkawinan Katolik Kristen yang diikat oleh perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita, di mana mereka menjadi suami istri yang berbagi kehidupan secara utuh, saling mengembangkan diri secara penuh, saling membahagiakan dalam cinta dan melahirkan dan mendidik anak. Maka kadang ditanya, apa sih dasar perkawinan Katolik sehingga kok bersifat monogam? Dasarnya apa? Bapak itu nikah itu tak karena cinta, tidak boleh diceraikan. Tapi kalau alasan bapak ibu dulu menikah, alasannya kan kok menikah? Kan? Oh, karena umum. Bapak waktu cinta nggak sama? Yakin? Atau karena saya tanya aja? Karena cinta ya? Kelihatan berbunga-bunga bapaknya. Bu, dulu alasannya apa menikah? Karena cinta. Yakin ibu cinta? Yakin? Apa cirinya, tandanya kalau ibu cinta? Oh, selalu sayang. Bentuk sayangnya di mana sih? Oh, menghasilkan. Iya. Tapi kenapa katanya kalau alasannya orang menikah karena cinta, lebih banyak orang yang berpisah? Karena tidak cinta lagi, berpisah karena tidak cinta lagi. Tapi kalau kita boleh itu, tapi bukan satu-satunya. Justru yang harus dipegang teguh oleh orang Katolik berkaitan dengan perkawinan, karena kita berkomitmen, kita mengucapkan janji untuk hidup seumur hidup. Cinta, ada orang katakan udah aku gak cinta lagi sama kamu. Selesai. Cintaku sudah hilang, cintaku sudah habis, sudah kandas. Tapi tetap tidak boleh bisa cerai karena perjanjian, karena komitmen yang kita ucapkan saat kita mengucapkan janji di hadapan imam dan 2 orang saksi. Nah, pertanyaannya ini tadi, mengapa kita menikah? Apa sih tujuannya? Dulu ini sudah menikah semua, kita mengulangi lagi ya. Ya kan? Ingat-ingat lagi sih, apa sih tujuan kita awal dulu kok menikah ya? Pasannya gimana? Yang sama anak kecil. Oh, sambil ngomong. Alasannya? Menyatukan cinta. Oh, pengen bersatu menyatukan cinta. Puitis sekali gitu ya. Jadi ingin bersatu menyatukan cinta, luar biasa bahasanya. Tampaknya lebih puitis lagi. Kalau perlu pantun. Ya. Kenapa keturunan? Setuju Bu? Keturunannya udah berapa sih? 2. Harus ditambah lagi ya. Ini kan menambah keturunan. Oh, meneruskan keturunan. Ibu senyum-senyum kayaknya ingin ditanya. Nah, apa tujuannya dulu nikah?
Apa Mas? Ceritain Mas. Hidup semati. Nah. Saya. Hah? Oh saling melengkapi. Emang belum lengkap? Iyalah. Masa tombak tok Mas ya harus dilengkapi lah. Iya. Oke. Ini yang secara umum ya. Jadi dikatakan. Jadi mengatakan sudah ada yang disebutkan. Pertama-tama saya sebutkan begini. Jadi membentuk keluarga yang ada yang dulu cita-cita menikah saya akan cari susah. Akan cari sarok supaya hidupku menderita, nggak ada. Inginnya bahagia, masa depannya cerah. Ya. Maka yang pertama ingin bahagia. Jadi itu menyangkut aspek rasa. Nah, apakah sekarang atau sebelum menikah nggak bahagia? Mungkin saja, karena merasa dirinya belum lengkap kalau belum menikah, sehingga kebahagiaan merasa perlu dilengkapi dengan adanya pasangan keluarga. Maka di sini rumusan membentuk keluarga yang bahagia, tetap dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu saling melengkapi dan membantu dalam mengembangkan kepribadian masing-masing. Dan itu umumnya, walaupun orang nggak mengungkapkan, tapi ingin bahagia. Udah dikumpul. Atau mungkin ada faktor lain orang yang menikah karena tujuan lain. Tapi secara khas Katolik kita harus mengatakan ini. Jadi ingin memperoleh kebahagiaan atau ingin membahagiakan pasangannya. Kalau saya ingin bahagia itu lebih ke sayanya. Tapi kita harus balik ke ingin membahagiakan pasangan. Sehingga kata saling. Lalu yang kedua baru tadi dikatakan soal keturunan anak. Anak ini bisa dalam arti biologis tapi juga bisa dalam arti yang lain. Dasarnya ada. Nah ini yang mulai tadi belum disebut, yaitu apa? Merealisasikan kebutuhan seks. Nggak tabu ini, boleh. Maka tadi saya katakan kalau sudah menikah, sudah bersatu, ya harus melakukan hubungan secara biologis sebagai konsekuensi dan penyempurnaan jadi dan sakramen perkawinan yang sudah kita saling menerima. Maka malah nggak benar kalau nggak pernah. Dulu ada sharing sampai 8 tahun kok nggak punya anak misalnya. Karena apa? Ada faktor-faktor seperti ini jadi. Lalu kita lihat yang berikutnya. Apa sih tugas dan perutusan keluarga? Nah, kita lihat dasarnya dulu. Ini sudah Katolik semua kan? Ada pasangannya yang nggak Katolik? Nggak ada ya? Semua Katolik pasangannya. Campur kan enggak? Nah, pertama sakramen baptis yang sudah kita terima itu disadari atau tidak, kita diberi tugas untuk ikut ambil bagian dalam Trinumera Christi. 3 tugas Yesus itu, sebagai nabi, sebagai raja, sebagai imam. Ini ya, satu ya, mempunyai tugas untuk rasul. Sebagai nabi tugasnya mewartakan, mengajar. Soal yang diajar mendidik ya, mulai dari keluarganya sendiri ke yang lain. Tugas sebagai imam ya, artinya memimpin doa, mendoakan, berdoa untuk yang lain. Lalu sebagai raja dalam arti memimpin dalam keluarga atau mungkin dalam lingkungan. Tugas-tugas itu. Sekaligus ada perintah di Injil Matius bab 28 ya, pergilah ke seluruh dunia, sampaikanlah Injil kepada semua bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke ujung. Nah, Bapak Ibu pernah mencermati dan bacaan? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau saya baca-baca, kayaknya ada 1 kalimat ya yang perlu ditambah, tapi nggak ditulis. Ini yang perkiraan saya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau mau,
Kalau nggak mau jangan dipaksa. Apalagi mau maksa nggak usah. Artinya kita mendapat tugas untuk mewartakan Injil, kabar sukacita, kabar gembira, kabar yang membuat orang itu senang, bahagia, merasa damai. Bisa melalui ucapan, tapi juga melalui tindakan, perbuatan. Kalau kita berbuat sesuatu membuat orang senang hidupnya, adem karena kehadiran kita, itu sudah terlibat di situ. Lalu, menjadi garam dan terang. Kamu adalah garam, kamu adalah terang, bukan jadilah. Tapi dikatakan kamu adalah garam, kamu adalah terang. Kalau jadi belum berarti kita belum jadi dong. Garam fungsinya banyak ya. Gorengan digarami biar bersih, masakan kasih garam biar enak ya. Pengawet juga. Ya, pengawet. Artinya apa kalau orang Katolik, keluarga Katolik, kamu adalah garam, artinya kehadiran orang Katolik di tengah-tengah kehidupan bersama harus atau diharapkan dapat membuat suasana kehidupan itu menjadi enak. Jangan malah kehadiran orang Katolik bikin kisruh.